Halo, selamat pagi pemirsa. 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan kembali bertatap muka dalam debat keempat Pilpres 2024. Malam ini di Jakarta Convention Center, ketiganya akan mengadu visi misi dan program kerja terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Pemilih tentu berharap dapat melengkapi pengetahuan tentang isi kepala para calon pemimpin negara tentang tema tersebut. Bersama saya Eva Wondo, inilah live event Debat Cawapres 2024. Pemirsa, KPU memastikan kesiapan debat keempat calon wakil presiden mulai dari lokasi, format, panelis, dan media penyelenggara debat. Debat Pilpres keempat akan digelar pada hari ini Minggu 21 Januari 2024. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor KPU, anggota KPU Agus Belas menyampaikan debat Pilpres keempat akan disiarkan media penyelenggara, Metro TV, Indosiar, dan SCTV. Terdapat 11 panelis yang bertugas menyusun pertanyaan bagi para cawapres. 11 panelis akan menjalani masa karantina mulai Jumat malam hingga waktu penyelenggaraan debat tiba malam nanti. Selamat sore dan salam. Debat keempat Pilpres 2024 akan digelar di JCC mulai pukul 19 dengan mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. KPU telah meresmikan teknis dan mekanisme debat keempat Pilpres yang akan berlangsung pada Minggu petang nanti. Salah satunya terkait dengan posisi berdiri. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan berdiri di tengah dan menjadi cawapres pertama yang memaparkan visi misi serta program kerjanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan menjadi pembuka dalam memaparkan visi misi dan program kerja. Muhaimin juga akan berdiri di tengah selama debat. Komisioner KPU Agus Belas menyatakan hal tersebut berdasarkan Gibran yang telah ditetapkan. Maksud kami, aturan tersebut berdasarkan giliran yang telah diterapkan sejak debat pertama dan disepakati dalam rapat koordinasi antara KPU, media penyelenggara, dan tim pemenangan ketiga paslon. Untuk debat keempat nanti yang akan memulai memaparkan visi misi program kerja pada segmen pertama sesuai dengan urutannya akan dimulai dari paslon nomor urut 1, dalam hal ini calon wakil presiden dari paslon 1. Sedangkan untuk posisi itu nanti posisinya berarti kalau kemarin nanti posisinya kalau nggak salah paslon 1 di tengah, itu sudah diatur. Nanti debat terakhir itu posisinya balik lagi 1, 2, 3. Selain itu, KPU juga membatasi jumlah pengawal pribadi pasangan calon dalam debat Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Agus Belas usai rapat persiapan debat keempat bersama dengan tim pasangan Capres-Cawapres dan tim penyelenggara di kantor KPU Jakarta. Agus menyatakan KPU RI telah menyiapkan skema pengamanan, termasuk mengatur jumlah pengawal pribadi para pasangan Capres-Cawapres. Ia juga menegaskan jumlah pengawal pribadi rencananya hanya setengah dari biasanya. Nanti kita akan coba atur pengawal pribadi yang nggak semuanya lah. Jadi sebagian nanti masuk ke dalam, akan kita sediakan juga untuk holding room buat pasangan calon presiden wakil presiden. Nah tentu kami juga sangat mengharapkan kepada tim paslon, ke
pasangan calon presiden wakil presiden, karena ini juga kegiatannya KPU, kami juga koordinasi dengan aparat keamanan, pihak keamanan juga, nah misalnya kan lakukan sterilisasi tempat segala macam. Itu sih. Untuk Walpri maksimal berapa Mas? Kalau Walpri nanti kira-kira separuh dari yang selama ini adalah. Persiapan debat keempat Pilpres 2024 terus dilakukan, termasuk peninjauan oleh Satgas Preventif Ops Mantap Berata 2023-2024 di lokasi debat. Wakasatgas Preventif Ops Mantap Berata 2023-2024, Brigjen Pol Rudi Antariksawan melakukan peninjauan kesiapan jelang debat Cawapres kedua. Tepatnya di venue debat, yaitu Jakarta Convention Center pada Jumat sore. Sekitar 2.000 personil gabungan TNI Polri dan pihak pengamanan akan dikerahkan untuk memastikan keamanan saat debat. Sterilisasi juga akan dilakukan, termasuk mengerahkan anjing pelacak di seluruh area tidak terkecuali area ring 1, 2, dan 3. Rudi mengaku pihaknya menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan potensi meningkatnya jumlah pendukung yang hadir. Sehingga ia berharap debat keempat Pilpres 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kita mulai dari pukul 9, itu udah pagi udah kita tempatkan untuk alat-alat tersebut. Kemudian juga dengan kinen kita akan melakukan sterilisasi, ya, mulai dari ring 1, ring 2, ring 3 tetap kita lakukan sterilisasi. Kemudian juga waktu kehadiran atau sebelumnya itu juga kita lakukan betul-betul sterilisasi untuk para pendukung, paslon, termasuk undangan pun akan kita cek semuanya barang-barang yang dibawa. Pendukung yang nanti akan hadir itu kan jumlahnya kadang-kadang melebihi dari yang undangan. Nah, itu kita tempatkan lokasi khusus ya, supaya tetap menjaga ketertiban, itu saja. Pemirsa, debat keempat calon wakil presiden akan dilaksanakan hari ini. Serangkaian persiapan tengah dilakukan, termasuk persiapan venue di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui bagaimana persiapannya, sudah tergabung bersama kami jurnalis Metro TV Amelia Narasoma. Kita akan langsung sapa Amel, bagaimana persiapan jelang debat kedua Cawapres nanti malam? Baik, Eva, sejumlah persiapan sudah hampir rampung dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dan Anda dapat melihat kondisinya pada saat ini sudah 90% hampir selesai. Tinggal memang mengatur lighting dan juga melakukan persiapan lainnya menjelang gladi resik yang memang rencananya akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti. Dan di sini Eva, selain set venue yang sudah diatur oleh pihak Komisi Pemilihan Umum nantinya yang akan digunakan oleh para calon wakil presiden yang akan melakukan debat pada pukul 19 nanti malam, dan di depannya nanti akan ada meja moderator yang sudah disediakan, dan di belakang sini seperti yang sedang kita arahkan pada saat ini nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan yang berjumlah 75 orang yang nantinya akan secara masing-masing dibawa oleh paslon dari Capres maupun calon wakil presiden yang akan hadir di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada hari ini. Nah, ini dia venue debat yang nantinya akan berlangsung dan juga akan dilangsungkan oleh para calon wakil presiden yang nantinya akan beradu gagasan pada hari ini. Tadi di tengah, tepatnya di situ nanti Eva akan menjadi tempat bagi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar untuk melakukan debat calon wakil presiden. Nantinya selain ada venue di sini, di sebelah kanan juga di sebelah kiri, tepatnya yang berada di samping kursi moderator, juga sudah disiapkan berbagai kursi untuk digunakan nantinya oleh pihak komisioner KPU maupun anggota KPU, juga para panelis-panelis yang sudah ditentukan oleh pihak komisioner Komisi Pemilihan Umum yang berjumlah 11 orang. Nah, ini di sebelah kanan dari arah panggung, nantinya akan ada 5 panelis yang akan duduk di sebelah sana, dan juga dari pihak Komisi Pemilihan Umum juga sudah diatur untuk duduk di tempat yang sudah disediakan di sebelah kanan venue dari tempat yang akan dilakukan debat dari calon wakil presiden. Dan di sebelah kiri, Eva dan juga pemirsa, ini ada 6 kursi
yang nantinya disediakan untuk panelis. Karena memang panelis pada hari ini yang akan dihadirkan oleh pihak KPU berjumlah 11 orang. Di sebelah kanan ada 5 dan juga di sebelah kiri ini nanti ada 6 kursi yang tersedia. Juga nantinya akan diisi oleh masing-masing ketua umum dan juga sekjen partai politik yang pada hari ini hadir untuk menyaksikan debat calon wakil presiden. Nah juga Eva, mengenai persiapan dari pengaturan tempat venue dilaksanakannya debat calon wakil presiden pada hari ini, sejumlah pengamanan juga nantinya akan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari yang mengatakan nanti akan ada sekitar 2.000 personel yang dikerahkan untuk mengamankan daerah Jakarta Convention Center ini dalam mengawal debat yang akan dilakukan pada hari ini. Dan juga nantinya kami mendapatkan informasi lebih bahwa terkait dari lalu lintas sendiri tidak akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun semuanya nanti akan berjalan dengan normal sebagaimana mestinya seperti biasa. Nah, ada mekanisme baru yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait debat yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi ada 2 sistem baru, yaitu memang para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan pada hari ini diwajibkan untuk menjelaskan istilah-istilah yang asing agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan hal tersebut. Dan juga nantinya akan menggunakan mic dari podium masing-masing. Nah sejauh ini memang LO nanti akan ditambahkan di bagian depan dan juga belakang Eva untuk mengawal tamu undangan yang nantinya akan menjalankan debat pada hari ini. Untuk sementara sekian laporan dari kami. Eva, saya kembalikan ke studio. Baik, persiapan masih terus dilakukan finalisasi jelang debat nanti malam. Terima kasih Amelia Narasoma untuk informasi Anda. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di live event Debat Cawapres 2024. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan.
Anda kembali bersama kami di live event Debat Cawapres 2024. Pemirsa, kami akan ajak Anda menyimak pantauan digital seperti apa respon publik khususnya di media sosial terkait dengan debat pertama Cawapres yang berlangsung pada 22 Desember 2023 lalu. Siapa yang paling mencuri perhatian, dan tentunya kami juga akan memperlihatkan kepada Anda pantauan digital jelang debat kedua Cawapres yang akan disiarkan oleh Metro TV bersama MTEK malam hari ini. Berdasarkan rilis dari lembaga survei berbasis Big Data Cakra Data berikut ini. Kita akan simak data yang pertama, ini terkait dengan pantauan digital debat pertama Cawapres, tren percakapan warganet ya. Kita simak tren percakapan warganet pada debat pertama Cawapres atau debat kedua Pilpres 2024. Ternyata pemirsa, netizen lebih banyak membicarakan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang sebelumnya pada periode 2023 tepatnya 20 sampai 21 Desember 2023 hanya 52.749 percakapan, naik 224% menjadi 171.000 percakapan. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka juga turut naik 117% dari 88.518 menjadi 192.000 percakapan. Sementara Mahfud MD hanya naik 4% dari sebelumnya 34.000 menjadi 35.000 percakapan. Sementara itu terkait dengan analisis sentimen pada debat pertama ini menunjukkan bahwa sentimen positif lebih banyak pada Gibran Rakabuming Raka 72%, disusul Mahfud MD 66%, sedangkan Gus Imin 35%. Sentimen positif didapatkan Gibran karena dianggap menguasai tema ekonomi. Mahfud MD karena narasi memberantas korupsi, dan Gus Imin mendapatkan sentimen positif karena narasi Slepetnomics. Lalu bagaimana tren percakapan dan analisis sentimen jelang debat kedua Cawapres nanti malam? Kita akan simak ini data dari pantauan digital Cakra Data periode 13 sampai 19 Januari 2024. Tren percakapan Cawapres tertinggi adalah Gibran Rakabuming Raka dengan total mention 206.000. Disusul oleh Muhaimin Iskandar dengan 99.000 mention dan Mahfud MD dengan 52.000 mention. Itu adalah tren percakapan atau mention di media sosial. Kita simak berikutnya adalah analisis sentimen. Dari analisis sentimen ini, Cawapres Mahfud MD mendapatkan analisis positif terbesar 86%, disusul oleh Muhaimin Iskandar 71%, dan terakhir Gibran Rakabuming Raka hanya 53%. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan.
Iya, pemirsa, tadi adalah gambaran terkait dengan masing-masing tren percakapan dan juga analisis sentimen calon wakil presiden di debat pertama Cawapres dan jelang debat kedua Cawapres. Lalu apa saja faktor yang menjadi penilaian publik? Kita akan bahas nanti dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, Mas Dadan dan juga Mas Elham. Apa kabar? Baik ya. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Debat Cawapres 2024. Pemirsa, debat Cawapres yang pertama cukup menarik perhatian hingga debat kandidat di podium berlanjut dengan debat antar pendukung di dunia maya. Debat keempat ini akan sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi Cawapres untuk meyakinkan publik dan menajamkan visi dan misi mereka. Lalu siapa yang akan mencuri perhatian pemilih dalam debat kedua Cawapres 2024? Sudah bergabung bersama saya di studio Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah atau akrab disapa Mas Dadan. Iya, Mas Dadan, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya. Sudah hadir pula mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Selamat pagi, Mas Ilham. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Dan melalui Zoom, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko nanti akan bergabung bersama kami. Tetapi kita masih menunggu ya komunikasi kami dengan Pak Anang. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan tadi tren percakapan dan juga analisis sentimen ya. Ke Mas Dadan dulu nih. Kalau kita lihat di debat pertama Cawapres, bagaimana nih melihat respon publik terhadap ketiga Cawapres yang tampil di debat pertama? Baik, memang debat Cawapres ataupun debat kedua ya di dalam kontestasi rangkaian debat yang dilaksanakan oleh KPU ini memang mendapat sorotan atensi yang jauh lebih besar dibandingkan debat Capres pertamanya bahkan dari segi total percakapannya. Yang pertama memang mungkin dari segi sorotan ada faktor Gibran Effect. Itu yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan netizen untuk bagaimana memperbincangkan terhadap debat Cawapres maupun juga Cawapres ini. Kalau kita lihat pada tren tadi yang kita lihat pada debat Cawapres pertama, memang sosok Gibran sejak sebelum pelaksanaan debat itu pun sudah banyak diperbincangkan dengan banyaknya sekali narasi tentang bagaimana warganet penasaran dengan sosok kandidat Cawapres Gibran ini, apalagi mungkin dengan segala macam pro kontra yang sempat terjadi juga berkaitan dengan dirinya. Namun di sisi lain Gibran saat itu memang dari pendapat warganet pendapat atensi yang cukup positif karena penampilan cukup epik di debat Cawapres pertama seperti itu, yang memang pada akhirnya juga secara sentimen tadi kita bisa lihat Gibran mendapat sorotan sentimen yang jauh lebih positif. Sedangkan kalau kita lihat dari kandidat Cawapres yang pertama maupun juga yang ketiga saat itu di debat Cawapres pertama, Muhaimin Iskandar justru diperbincangkan lebih banyak mayoritas sentimen negatif karena memang dirasa banyak memberikan pernyataan-pernyataan yang blunder menurut warganet. Serta di sisi lain juga Cawapres Mahfud MD yang dalam konteks perbincangan di ranah jagat maya tidak begitu mendapat banyak sorotan ataupun juga percakapan. Nah, yang menjadi menarik mungkin menjelang debat Cawapres yang kedua ini ataupun debat Capres keempat nanti malam ini kayak gitu, bahwasanya memang tren percakapan sejauh ini terus meningkat. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa tren percakapan ini memang lebih banyak mayoritas menyoroti terhadap berbagai macam sorotan gagasan yang notabene-nya tidak serta-merta dilontarkan oleh para masing-masing kandidat Cawapres, melainkan memang lebih banyak juga dikonstruksi ataupun juga di-engineer oleh para masing-masing tim pemenangan dari masing-masing Capres maupun juga Cawapres tersebut. Soal gagasan tentu dinanti oleh publik ya. Betul gagasan sekali. Apa saja yang paling ditunggu-tunggu oleh publik? Baik, nah memang dalam analisis kami ada dua sorotan. Yang pertama adalah sorotan terhadap percakapan warganet atas gagasan-gagasan di masing-masing kandidat Cawapres tersebut. Dari bagaimana ketika sosok Muhaimin Iskandar, kita juga melihat ada sorotan yang paling dominan saat itu adalah di periode tanggal 13 sampai 19 Januari terkait dengan komitmen untuk membangun wisata halal. Lalu juga terkait dengan ada sorotan terhadap polemik BBM, itu juga mendapat sorotan yang berkaitan dengan tema malam hari ini. Kalau kita lihat juga dari kandidat Cawapres nomor 2, Gibran, yang mendapat sorotan paling besar dari percakapan warganet itu adalah terkait dengan pertemuan Gibran dengan raja-raja adat di Maluku saat itu. Itu juga mendapat sorotan yang begitu banyak dari kalangan warganet dan juga menjadi perbincangan tersendiri, serta juga komitmen untuk melanjutkan food estate ataupun juga swasembada pangan yang merupakan kelanjutan dari program pemerintah saat ini. Begitupun juga dengan Mahfud MD pun juga mendapatkan sorotan hal yang serupa juga, salah satunya adalah terkait dengan polemik di Wadas yang memang ini mendapat polemik dari kalangan warganet, ya apalagi memang ini punya catatan tersendiri dengan kandidat Capres yakni Pak Ganjar Pranowo saat ini.
Kurang lebih kalau untuk sorotan terhadap percakapan warganet demikian. Namun di sisi lain kita juga memantau dari percakapan Cakradata ini ada juga isu-isu publik yang bergulir yang memang tidak korelasi secara erat dengan masing-masing kandidat capres. Cawapres nomor 1, 2 maupun juga 3 diantaranya ada terkait dengan isu di lingkungan hidup mengenai deforestasi, itu juga mendapat sorotan dari percakapan warganet yang cukup tinggi juga. Lalu juga elektrifikasi itu juga mendapat sorotan yang tinggi serta energi terbarukan. Dan juga terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat itu juga kami menemukan ada temuan berbagai macam word cloud ataupun juga tren percakapan yang cukup tinggi juga. Ya memang harapannya saat itu kita melihat juga menganalisis bahwa warganet mengharapkan bahwa topik-topik hal tersebut bisa menjadi perbincangan dalam agenda debat nanti malam. Seperti itu adalah isu-isu yang diharapkan publik bisa keluar ya. Ada solusi, ada ide-ide terkait dengan program-program ini. Terkait dengan Wadas dan food estate, ini bagaimana sentimennya di publik? Terkait dengan food estate terlebih dahulu, Bu Ken. Jadi memang terkait dengan food estate ini memang terbagi menjadi dua klaster sentimen ya. Yang pertama adalah dari sorotan terhadap Caimin tersendiri ataupun Gus Muhaimin yang memang mengkritik terhadap keberlangsungan food estate dan bahkan berkomitmen untuk tidak melanjutkan dan lebih preferensi untuk bisa memberdayakan petani sekitar. Nah ini mendapat sorotan yang positif dari kalangan warganet terkait dengan hal tersebut. Dan di sisi lain memang terkait dengan komitmen Gibran untuk bisa melanjutkan food estate ini memang saat ini memang mendapat sorotan negatif yang jauh lebih dominan kayak gitu, karena memang masyarakat ataupun juga dalam hal ini warganet masih belum menilai hasil yang cukup optimal yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan hasil food estate itu sendiri. Lalu di sisi lain terkait dengan konflik Wadas ini juga menarik, bahwasannya di awal memang ini menjadi sorotan karena tadi kaitannya konflik Wadas ini punya keterkaitan historikal tersendiri dengan kandidat capres nomor urut 3 seperti itu. Namun di sisi lain hal ini justru mendapat penyeimbang ya opini ataupun sentimen positif setelah memang Ganjar dan juga Mahfud secara klaim dengan berani menyampaikan bahwasannya memang hal itu harus bisa diulas dalam ditantang balik gitu kepada kalangan warganet yang memang memperbincangkan hal itu. Jadi saya kira juga warganet dalam hal itu nampaknya juga mengharapkan bahwa sorotan terhadap konflik Wadas ini juga bisa diulas dalam rangkaian debat nanti malam. Baik, nanti kita simak ya apakah ini akan disinggung juga oleh cawapres yang lain terkait dengan isu-isu yang dinanti oleh publik. Kita ke Mas Ilham dulu. Mas Ilham, ini adalah debat keempat untuk Pilpres 2024, menjadi debat terakhir untuk cawapres, menunjukkan bagaimana visi misi adu program. Evaluasi sebagai mantan Ketua KPU RI terkait dengan debat yang sudah terselenggara, 3 debat sudah terselenggara. Ya, sebetulnya banyak kritik terhadap konsep atau format debat yang sekarang. Misalnya saja terkait dengan bagaimana panelis tidak bisa menyampaikan pertanyaannya gitu ya langsung dan kemudian bertanya lagi kepada para capres dan cawapres. Tetapi memang yang menjadi pertanyaan adalah konsep ini sebetulnya udah konsep lama. Dari tahun 2004 sampai sekarang konsepnya sama terus. Di masa saya juga demikian. Karena memang ada berbagai pertimbangan, misalnya saja soal waktu dan kemudian juga soal iklan dan sebagainya. Kemudian juga ketika secara teknik kita bicara dengan pihak TV juga memang agak sulit untuk kemudian kita membuka ruang seperti yang diminta oleh publik. Tetapi at least karena saya lihat bahwa sekarang calon presiden dan calon wakil presidennya debatnya lumayan bagus. Sehingga faktor-faktor teknis tadi lumayan tertutupi dengan kemudian bagaimana masyarakat begitu sangat antusias terhadap proses debat ini. Nah, jadi itu. Dan kemudian kedua adalah dari panelis. Nah, saya agak mengkritik terkait dengan panelis saat ini yang terkait dengan soal lingkungan hidup. Kenapa tidak ada Walhi di sini? Ya, pada Walhi Warna Lingkungan Hidup ini selalu kita undang dalam beberapa kali debat terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Karena kan saat ini nanti ada urusan lingkungan hidup, agraria dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu kenapa. Saya melihat juga ada salah satu dari NGO Essential Service Reform, itu saya juga belum pernah dengar, tapi it's okay lah. Memang para panelisnya adalah bagian dari yang terkait dengan tema debat saat ini. Tetapi Walhi tentu punya lebih banyak perspektif lingkungan karena mereka sudah lama ada di Indonesia dan concern dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, itu kritik saya karena memang Walhi ini kan lumayan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya saja terkait dengan food forest, terkait dengan bagaimana IKN dibangun dengan hutan yang tidak diperbaiki, dipelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi saya kira memang teman-teman KPU tentu punya evaluasi terkait dengan pelaksanaan debat. Misalnya saja gini, ketika debat capres pertama,
itu kan tidak ada mimbar misalnya saja. Itu kan jadi perdebat, jadi akhirnya kemudian diadakan mimbar. Kemudian dibuat aturan ketika Gibran menyampaikan pertanyaan singkatan-singkatan. Nah, kemudian dievaluasi oleh KPU, singkatan-singkatan tidak boleh lagi atau kemudian harus dijelaskan apa singkatan itu gitu kan. Nah, ini kan bagian dari evaluasi dan saya kira ini baik. Dan bahkan juga dulu ketika ada isu tidak ada debat cawapres, kemudian kita banyak bicara TV dan sebagainya, debat cawapres akhirnya ada dan tidak ditemani misalnya seperti itu. Jadi saya kira seharusnya kemudian debat cawapres dan cawapres ini bisa lebih baik. Dan kritik saya adalah tinggal bagaimana kemudian menentukan panelis tidak hanya dari kampus-kampus yang sorry to say nih, UGM sudah berapa kali terus-terusan UGM misalnya saja. Kenapa tidak kemudian dari kampus-kampus yang di Indonesia Timur misalnya, yang punya concern dengan persoalan lingkungan misalnya saya seperti itu kan. Kemudian masyarakat adat, ya masyarakat adat itu kan paling kalau saya lihat di Timur itu banyak sekali ya, di NTT, di Papua dan sebagainya. Nah harusnya saya kira akan lebih baik kalau kemudian panelis ini adalah orang-orang yang memang concern dan kemudian daerah-daerah yang kira-kira termarginalkan dengan isu-isu yang nanti malam akan dibahas oleh para cawapres. Soal panelis ya kritik Anda. Betul. Kemudian soal format ya, kalau kita bicara format, ini kan capres atau cawapres yang pertama kali menyampaikan visi misi ini ada di posisi tengah. Betul. Kalau yang malam nanti adalah Muhaimin Iskandar, pertama akan menyampaikan visi misi. Nah bagaimana melihat format ini format baru kan Mas Elham seperti ini? Sebenarnya gini, ini adalah masukan biasanya dari tim ketika kita, jadi gini, kalau KPU itu kan ketika buat debat kita undang tim, Kira-kira ada masukan yang tidak melanggar peraturan KPU, yang tidak melanggar undang-undang, itu biasanya diakomodir, ya. Mungkin terkait dengan mungkin Mbak Eva lebih tahu terkait dengan view di TV misalnya saja, ya. Yang di tengah mungkin lebih menguntungkan, dianggap seperti itu oleh timnya gitu ya. Nah, kemudian masukan ini diterima mungkin oleh semua tim, oleh tim capres dan cawapres. Kemudian itu yang kemudian dijalankan oleh KPU. Saya agak lupa di periode saya ketika itu apakah seperti itu atau tidak, tetapi memang biasanya ini masukan dari tim capres dan cawapres selama tidak melanggar peraturan undang-undangan. Jadi saya kira itu no problem. Tapi memang jadi pertanyaan, kok publik banyak bertanya ke saya, teman-teman saya juga tanya, kenapa sih begini? Saya kira ini karena gantian dan ini disepakati bersama. Dan saya kira itu no problem ya, artinya bahwa kemudian tinggal bagaimana kemudian publik melihat bagaimana capres dan cawapresnya itu bisa menyampaikan visi dan misinya. Baik, menarik ya. Baik, kita juga akan menyapa Pak Anang Sujoko sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Mbak Eva, Pak Ilham, dan satu lagi. Baik Pak Anang. Pak Anang, kalau kita berkaca pada debat cawapres yang pertama, ini kan karakter asli dari masing-masing kandidat mulai terlihat ya, bukan cuma yang dicitrakan di depan kamera. Apakah ini artinya tidak akan ada lagi kejutan-kejutan di debat nanti malam, debat kedua untuk cawapres? Ya, terima kasih Mbak Eva dan teman-teman semuanya. Ya, saya tidak bisa menjawab apakah akan ada kejutan atau tidak. Tetapi dari debat cawapres yang pertama atau debat di Pilpres kedua, pasti dari masing-masing tim ses melakukan evaluasi. Evaluasi inilah yang kemudian akan diwujudkan untuk memperbaiki performa masing-masing. Contoh misalkan masing-masing cawapres di debat pertama itu kan cawapres 01 banyak kritikan terkait dengan masalah penggunaan waktu, pengelolaan waktunya kurang bagus. Kemudian di debat di cawapres yang 02 itu lebih menggunakan cara-cara komunikasi yang mematikan lawan. Sementara cawapres 03 kalau kita lihat banyak ekspektasi orang berharap performa dia jauh lebih garang ya. Tetapi kenyataannya cenderung menampilkan inferior lah. Namun harapan saya ketika apa yang seharusnya nanti muncul ya dalam kejutan-kejutan itu sebetulnya bukan hanya bicara pada kejutan, tapi kepandaian dari masing-masing cawapres itu dalam mengelola komunikasi. Bagaimana debat itu betul-betul diarahkan untuk menampilkan gagasan yang masuk akal, bagaimana kemudian dengan waktu yang sangat terbatas itu memiliki sebuah substansi yang betul-betul secara prinsip digunakan untuk meyakinkan audiens. Saya kira begitu, Mbak. Nah, bentuk kejutannya seperti apa? Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan adalah ketika cawapres 02 pada saat debat itu kan memunculkan aura positif.
tetapi kenyataannya setelah debat itu justru netizen memiliki penilaian lain yang itu cenderung menunjukkan sentimen negatif. Nah, dari kejutan apa yang terjadi nanti memungkinkan ya Cawapres 02 ingin membuktikan bahwa penilaian netizen itu adalah tidak benar. Sementara kalau di Cawapres 01 pasti ada upaya untuk memperbaiki performanya sebagai seorang aktivis harus seperti apa. Mantan aktivis, ketua umum partai politik, ya tentu saja setiap kata itu mestinya akan memiliki nilai-nilai yang kritis, terstruktur, kemudian cenderung masuk pada pemikiran yang sangat substantif. Begitu Mbak Eva. Jadi publik menunggu gagasan yang masuk akal dengan durasi yang terbatas itu ya Pak Anang. Pak Anang, kalau diibaratkan debat itu kan seperti medan perang begitu ya, masing-masing kandidat menyiapkan jebakan. Dan di debat sebelumnya ada yang cukup terlihat jelas, bahkan Anda sampaikan ada komunikasi yang mematikan lawan. Nah, ini apakah akan dilakukan dengan adanya aturan yang baru, tidak boleh ada singkatan, kemudian istilah asing juga harus dijabarkan, harus dijelaskan kepada cawapres yang lain dan juga publik? Ya, jebakan itu kan sebetulnya bukan murni ide gagasan dari Cawapres. Saya yakini itu adalah dari tim ses. Dan jebakan itu tidak akan membangun sebuah perdebatan yang berkualitas. Jebakan yang ada justru kemudian mematikan potensi yang asli pada masing-masing Cawapres. Seharusnya setiap pertanyaan kemudian itu berujung pada pembuktian penggalian gagasan yang genuine. Tampilan-tampilan yang genuine. Sementara kalau hanya dengan menggunakan jebakan, kembali lagi bahwa siapapun yang menggunakan jebakan itu akan mencerminkan bahwa pribadi seseorang itu ada sebuah istilahnya kalau saya katakan semacam cheating ya. Ada sebuah niat yang tidak bagus dalam menjebak itu. Nah, sebagai acara resmi dalam debat Cawapres ini, ketika ada sebuah kata jebakan harusnya diarahkan kepada pembuktian konsistensi gagasan yang dipaparkan. Tapi ini bukanlah bukan kata jebakan, tetapi lebih bicara kepada bagaimana setiap cawapres itu mampu membangun sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk membuktikan genuinitas, konsistensi gagasan, dan tentu saja berbicara pada pembuktian antara apa yang dikatakan kemudian dan track record dengan sebelumnya. Dan kalimat-kalimat ini harusnya disusun dengan bahasa-bahasa yang populer. Karena ingat bahwa debat Cawapres ini disaksikan oleh publik. Jadi jangan digunakan debat ini hanya sekedar untuk mematikan pihak lawan, untuk membunuh pihak lawan. Tetapi harusnya setiap Cawapres berkomitmen publik itu menikmati debat, kemudian mendapatkan literasi informasi yang cukup terkait dengan masalah siapa pemimpin yang layak untuk dipilih ke depan. Sekali lagi, kalau kemudian setiap cawapres ingin membuktikan keunggulan dirinya dengan membunuh pihak yang lainnya, ini yang akan memunculkan suasana di dalam ruang publik itu bukan lagi kondusif untuk sebuah literasi politik publik, literasi publik masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah membangun karakter-karakter kepada masyarakat yang lebih luas untuk kemudian membunuh yang lainnya. Kata membunuh di sini tentu saja kita berpikiran bukan membunuh secara fisik, tetapi adalah mematikan potensi-potensi lawan. Kalau ini terjadi dalam ruang publik, apa yang terjadi? Masyarakat yang ada di bawah akan kemudian bisa berperilaku lebih dari itu. Memicu konflik horizontal, kemudian memaki-maki lawan, dan kata-kata yang tidak sopan itu akan mewarnai ruang publik itu. Saya harapkan tidak ada kata lagi jebakan kecuali pertanyaan yang disusun, yang dinarasikan dalam rangka menggali konsistensi pemikiran lawan. Baik, gitu, saat Pak Anang menjelaskan, ini Mas Ilham dan Mas Dadan ngangguk-ngangguk sepertinya tadi sambil bilang betul. Lalu bagaimana kemudian dampaknya, sentimen yang muncul terkait dengan jebakan, pertanyaan jebakan yang mematikan lawan, nanti dibahas usai jeda ya Mas Dadan. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event Debat Cawapres 2024.
Inilah lokasi debat. Bisa dilihat area debat ini menggunakan konsep yang sama, yaitu semi town hall, dan sebenarnya untuk proses persiapan mulai dari gladi kotor hingga gladi bersih sudah berlangsung kemarin. Sudah dilangsungkan gladi resik khusus untuk musisi maupun artis-artis yang mengisi acara dan dilangsungkan run-through. Run-through ini berarti mereka ulang debat yang dihadiri oleh seluruh pihak, mulai dari moderator, kemudian juga ke-11 panelis, dan juga para pengisi acara. Kalau bisa kita lihat, panggung berada di tengah, berwarna putih, dan terdapat 3 podium di sana. Kalau kita merujuk pada pernyataan dari Komisioner KPU Agus Melas, nanti posisi berdiri dari ketiga paslon ini seluruhnya sudah diatur, dan untuk saat ini yang berdiri di posisi tengah, podium yang berada di tengah adalah calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, kemudian yang akan berdiri di podium sebelah kanan dari arah panggung adalah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Sementara kalau misalnya kita melihat podium di sebelah kiri panggung akan berdiri calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Kalau kita sedikit bergeser ke sebelah kanan, kita bisa melihat ada meja khusus moderator. Nanti moderator ini untuk debat keempat Pilpres akan dipandu oleh 2 moderator. Yang pertama adalah Zilvia Iskandar dari Metro TV dan Retno Pinasti perwakilan dari MTech Group, SCTV dan juga Indosiar. Kalau kita masuk, kita melihat ada 2 macam kursi yang berada di sini. Kalau misalnya yang berwarna putih adalah kursi yang nanti akan diduduki oleh masing-masing paslon, dan posisi duduk akan sama dengan posisi podium. Jadi nanti yang akan duduk di area tengah adalah calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, area sebelah kanan nomor urut 3, dan sebelah kiri nomor urut 2. Sementara yang akan duduk di kursi berwarna hitam adalah tamu-tamu undangan yang diundang oleh pihak dari masing-masing paslon. Nah, bisa dilihat dari panggung ini ada area yang bisa langsung menuju ke area transit atau backstage area dari belakang panggung. Jadi nanti capres maupun cawapres yang ingin beristirahat, ingin singgah, mereka bisa masuk ke area belakang panggung ini. Bisa dilihat ada 3. Yang di sebelah kiri sesuai dengan podium akan ditempati oleh Capres-Cawapres nomor urut 3 beserta tim-timnya, yaitu ketum-ketum parpol, tengah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan sebelah kanan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat langsung ya bagaimana kondisi kesiapan dari area transit. Inilah area transit sudah disiapkan, sudah dibersihkan sedemikian rupa. Ada beberapa tempat duduk, lalu juga ada area untuk makan, dan juga ada area untuk bersiap-siap. Ada kaca dan juga ada meja bundar, dan juga dilengkapi oleh fasilitas pendingin supaya memastikan agar para capres dan juga cawapres nyaman ketika mereka menunggu giliran debat dimulai. Nah, informasi yang perlu kalian pemirsa ketahui adalah Metro TV menjadi salah satu media penyelenggara debat. Jadi bagi Anda yang penasaran untuk melihat debat keempat Pilpres, jangan lupa untuk menonton Metro TV. Kita akan mulai siaran mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Joy Adi Nugroho, Metro TV. Iya, tadi adalah kesiapan lokasi debat nanti malam dari laporan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, Mas Dadan, Pak Ilham. Saya ke Mas Dadan dulu ya. Tadi pertanyaan saya adalah soal bagaimana sentimen publik yang muncul pasca pertanyaan jebakan yang mematikan lawan. Tadi disampaikan oleh Pak Anang, sebetulnya publik butuhnya gagasan begitu ya, bukan pertanyaan jebakan yang tujuannya adalah menjatuhkan lawan. Baik, memang jadi menarik Mbak.
Pertama adalah bahwa sorotan warganet itu dalam konteks pelaksanaan after debat itu memang hanya ada di dua kategori utama sebetulnya. Yang pertama dalam kategori non-substantif. Non-substantif ini memang mayoriti warganet penyoroti terhadap gimmick, cara penyampaian, atau semua proses-proses yang berlangsung selama rangkaian debat itu berlangsung pasti akan selalu jadi rangkaian debat, rangkaian unggahan konten yang nanti akan diamplifikasi oleh masing-masing tim pemenangan ataupun juga masing-masing warganet. Selain gag ataupun juga gimmick ini yang tak kalah penting adalah terkait dengan konstruksi gagasan. Ini yang memang menjadi sorotan terlebih dahulu juga oleh para kalangan warganet, yang mana bahwa warganet menyoroti bahwa sebetulnya harapannya momentum debat ini adalah momentum untuk bagaimana para masing-masing kandidat, baik itu capres maupun juga cawapres ini mampu mengkonstruksi terhadap gagasan-gagasan yang sebetulnya sudah mereka rilis dalam grand design mereka di awal ketika paslon-paslon ini terbentuk seperti itu. Nah, ini yang terlihat juga bahwa memang ada beberapa kritik yang saya lihat juga di beberapa percakapan warganet itu, bahwa harapannya masing-masing kandidat cawapres ini tidak terjebak oleh kontestasi kompetitifnya di ranah perdebatan, tapi juga harus bisa melandasi terhadap aspek poin utamanya tentang bagaimana mengkonstruksi gagasan agar para warganet ataupun juga masyarakat yang memang menonton terhadap rangkaian debat ini juga bisa tercerdaskan atas gagasan dari masing-masing kandidat ini. Lalu juga berkaitan dengan aspek sentimen. Ini juga tak kalah penting, Mbak, bahwasannya terkait dengan aspek sentimen ini kita juga tidak menutup mata. Dalam kerangka percakapan media sosial ini memang terbuka sekali celah untuk bagaimana proses engineering, proses konstruksi dari masing-masing digital troops ataupun juga berbagai macam rekayasa-rekayasa percakapan yang memang didominasi oleh masing-masing kandidat paslon seperti itu. Dan memang sejak rangkaian pemilu, bahkan sejak rangkaian pemilu resmi dilakukan sampai dengan saat ini, kita juga mencatat dari beberapa rekapitulasi yang kita coba bangun, memang diantaranya ada 2 kandidat paslon yang mendapat ataupun dukungan proses engineering yang cukup kuat dalam kerangka mengkonstruksi percakapan di ranah sosial media, yakni adalah paslon nomor urut 2 dan juga paslon nomor urut 1. Sedangkan paslon nomor urut 3 ada konstruksi-konstruksi gagasan ataupun juga unggahan-unggahan percakapan yang cukup banyak juga, tapi tidak semendominasi dibandingkan dengan kedua paslon tersebut. Nah, sehingga dalam konteks ketika kita melihat sentimen dan lain-lain, memang pada dasarnya juga dibangun konstruksi-konstruksi sentimen itu oleh masing-masing dari masing-masing troops ataupun juga dukungan-dukungan di percakapan media sosial dari masing-masing kandidat paslon tersebut, seperti itu. Iya, Mas Dadan, Mas Ilham, ini kan debat tujuannya adalah untuk mencerdaskan publik ya, supaya publik bisa lebih melek lagi visi misi program gitu ya, pendidikan politik. Nah, sejauh mana KPU itu bisa juga mengingatkan kembali peran dari moderator, peran dari panelis selama berlangsungnya debat itu? Betul. Jadi sebetulnya KPU ini memastikan bahwa apa yang dilakukan di debat ini sesuai dengan undang-undang dan PKPU terlebih dahulu. Gitu kan, memastikan itu semua. Nah, kemudian juga biasanya briefing-briefing kepada moderator atau kepada moderator debat itu juga lebih kepada persoalan-persoalan agar bisa misalnya lebih tegas terhadap pendukung yang luar biasa ramai mendukung pasangannya, dan itu kalau kita lihat di TV itu nggak seberapa kalau kita hadir langsung. Ya, wah, itu sangat crowd yang dan luar biasa ramainya gitu. Nah, itu penting agar kemudian jalannya pelaksanaan debat itu berjalan dengan kondusif gitu. Jadi itu, dan memang sekali lagi jangan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang moderator ini kan apalagi di TV ya biasa bebas bertanya-bertanya dan sebagainya. Tapi fungsi moderator di debat itu tidak seperti itu. Tidak seperti konsep debat-debat misalnya di Amerika atau negara-negara demokrasi lainnya. Nah, jadi memang agar lebih kondusif, kemudian moderator itu menjaga betul bagaimana kemudian pelaksanaan debat itu berlangsung dengan baik. Itu sebetulnya. Jadi pendidikan politiknya kembali kepada capres dan cawapres sebetulnya kan, karena mereka adalah kontestannya gitu ya. Bagaimana kemudian tadi seperti kata Pak Nanang, kalau kemudian tujuan Anda adalah untuk mematikan lawan atau kemudian menghajar lawan, itu belum tentu kemudian bisa mendongkrak elektabilitas capres dan cawapresmu gitu kan. Jangan-jangan kemudian seperti kata Mas Danang tadi, bahwa itu malah nanti kemudian menjadi perdebatan di publik dan malah itu memicu sentimen negatif kan, seperti itu, gimmick dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak substans dan tujuannya adalah hanya untuk mematikan calon. Nah, ini tidak masyarakat kita sudah cukup cerdas ya, dan memang sebetulnya pendidikan politik ini tidak hanya ketika di masa kampanye. Bagaimana kemudian KPU melakukan sosialisasi. Nah, ini underline saya kepada partai politik dan capres. Sebetulnya
tugas partai politik juga penting untuk melakukan pencerdasan politik. Karena you yang punya konstituen. KPU ini penyelenggara. KPU itu sebetulnya adalah betul season ya, kerjanya berdasarkan season pemilu. Tetapi kan juga KPU membuat program yang sustain terhadap pendidikan politik. Tetapi partai politik justru harusnya yang punya konstituen, punya massa dan sebagainya, harus kemudian memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat pemilih seperti itu. Baik. Nah, kita ke Pak Anang lagi. Pak Anang, tadi kan Pak Anang ingatkan juga ya bahwa harus gagasan ini disampaikan secara komprehensif, gagasan yang masuk akal dengan durasi yang terbatas. Tapi kan temanya banyak ya dibahas dalam satu debat, dari energi sampai agraria. Bagaimana cawapres harus bisa menyampaikan dengan durasi yang singkat ini, tetapi substansi gagasannya bisa diterima publik dengan jelas? Ya, yang pertama yang harus diingat adalah apa tujuan dari apa yang ingin disampaikan. Artinya kembali kepada tujuan debat itu sendiri kan, satu, meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan, gagasan yang disampaikan itu sebagai sebuah istilahnya solusi ke depan untuk menjadi lebih baik. Ketika ada isu-isu negatif atau performa yang negatif, kemudian dia mampu mengidentifikasi permasalahan itu dan menawarkan solusi yang betul-betul solutif dan komprehensif. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang sangat terbatas, tidak perlulah menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga, istilah-istilah yang kemudian sulit dipahami oleh publik. Sebaiknya menggunakan bahasa yang populer dan itu mempunyai arah to the point pada solusinya seperti apa, masalahnya apa, kemudian penyebab masalah apa, maka kemungkinan potensi solusi yang diberikan seperti apa. Tentu saja juga harus menyampaikan apabila cukup, kemudian apa kira-kira dampak dari solusi yang ditawarkan. Sehingga ada sebuah istilahnya grand design yang memungkinkan ketika ada sebuah solusi yang berdampak negatif itu juga sudah diantisipasi. Nah, inilah yang saya maksud dengan penggalian sebuah gagasan itu tergambarkan dalam sebuah peta yang cukup jelas bagi publik, bahwa dia memilih itu karena ada sebuah impian yang cukup indah untuk membangun bangsa ini lebih damai, membangun bangsa ini yang ramah lingkungan, membangun bangsa ini yang membina keragaman. Bukan lagi berbicara kepada sebuah ancaman, bukan lagi sebuah kata-kata politis yang itu sebetulnya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Ingat, ini masuk pada ranah publik yang sangat beragam, sehingga pemilihan diksi betul-betul sebuah diksi yang satu, jelas, clear maknanya, tidak multi interpretasi, kemudian juga memastikan bahwa apa yang ditampilkan itu pemilihan diksi itu ya tentunya memiliki satu pemahaman, satu makna yang membangun integrasi bangsa ini. Sehingga jangan sampai kemudian sekali lagi ketika pemilihan-pemilihan diksi itu justru menggambarkan keangkuhan. Ketika pemilihan gaya berbicara itu justru kemudian memunculkan arogansi pada pihak tertentu, kemudian menenggelamkan pihak yang lainnya. Ini ingat bahwa budaya kita itu masih memegang budaya ketimuran, sehingga low contact culture itu harus betul-betul dibangun dalam debat ini. Jangan membangun arogansi dengan gaya bahasa, dengan jangan membangun arogansi dengan nonverbal komunikasi dari masing-masing itu. Baik. Mas Ilham, ini kan sudah debat keempat ya malam hari ini, tapi sudah ada beberapa kali pelanggaran juga ya yang terjadi kalau kita lihat saat debat Cawapres pertama paslon meninggalkan podium, kemudian juga ada debat yang kemarin ini tim ses salah satu paslon menghampiri moderator. Beberapa pelanggaran terjadi. Catatan Anda sebagai mantan Ketua KPU agar pelanggaran tidak kembali terjadi? Iya, tentu ini harus dievaluasi dan sorry itu quote and quote didisiplinkan gitu ya, bahwa kemudian tidak boleh terjadi bahwa mengintimidasi moderator, bertanya kepada moderator. Saya kira kan sudah ada yang namanya pertemuan antara tim kampanye dari masing-masing capres dan cawapres. Tentu sudah ada nilai-nilai atau kemudian peraturan yang disepakati sebelumnya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi saya kira KPU pasti sudah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan laporan. Ya, laporan beberapa pertanyaan di debat capres kemarin. Saya kira ini
memang itu hak warga negara bahwa dia bisa melaporkan siapapun dan itu nanti diproses di Bawaslu. Tetapi kemudian kan dalam proses debat itu ada Bawaslu hadir, gitu kan. Jadi Bawaslu bisa kemudian menemukan temuan. Kalaupun ada temuan itu Bawaslu bisa langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya. Betul. Baik, terakhir Pak Anang, singkat saja Pak Anang, debat Pilpres 2024 ini sudah masuk ke debat keempat bersama dengan Cawapres. Jumlah pemilih bimbang juga semakin kecil. Seberapa besar dampak debat keempat nanti malam pada elektabilitas masing-masing paslon? Singkat saja ya Pak Anang. Ya, debat yang akan ditayangkan di televisi dia akan memiliki segmen yang terbatas. Kemudian dari debat yang juga keterbatasan dalam artian lamanya waktu untuk kemudian bisa konsentrasi dan fokus. Tetapi ini akan menjadi bahan kemudian untuk menjadi kajian di dalam media sosial. Oleh karena itu ketika kita bicara pada isi debat itu berpengaruh yang terbatas, tetapi ini akan menjadi amunisi terbaik bagi netizen dalam rangka untuk mengkonstruksi realitas yang baru. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anang. Kita juga nanti akan saksikan ya bagaimana data dari Cakra Data yang dianalisis kapan nanti malam? Besok pagi kita akan dipublish ya. Kita nantikan, tadi sudah ada beberapa isu yang tentu dinanti oleh publik ya. Terima kasih Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah, kemudian mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra, dan juga tadi sudah bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko. Terima kasih Mas Dadang, terima kasih Mas Ilham, terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami di live event. Pemirsa, demikian live event debat Cawapres 2024. Jangan lupa saksikan live event debat Cawapres 2024 di Metro TV. Kita akan mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk live event debat Cawapres 2024 bisa Anda saksikan di Metro TV langsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.